Siap. Siap. Siap, siap. Pasukan Masker, selamat pagi. Hari ini kita berkumpul karena kita tahu sama-sama kita sudah terpilih sebagai unit yang akan dinilai sebagai zona integritas dan wilayah bebas korupsi mewakili Sekretariat Jenderal. Tapi sebenarnya kita sudah mencanangkan wilayah bebas korupsi ini sejak tahun lalu. Kita tahu semua bahwa selama tahun 2019 kita melakukan berbagai macam perubahan-perubahan dan 2020 juga kita lanjutkan sehingga kita bisa menghasilkan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada di Biro Humas dan Kerjasama. Di unit SDM kita sudah melakukan penilaian-penilaian secara harian dengan mengisi logbook dan menyampaikan kinerja harian. Tidak hanya internal saja, di eksternal pun kita juga melakukan berbagai macam perubahan-perubahan, terutama di pelayanan publik kita. Sebagai contoh, di pelayanan publik kita mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama adalah kita mendapatkan penghargaan sebagai lembaga yang informatif. Ini bukan hal yang mudah, karena ini merupakan kerjasama semua pihak. Bukan hanya di lingkungan Biro Humas dan Kerjasama, tapi juga dengan unit kerja eselon 1 lainnya. Sebagai lembaga informatif artinya kita menjadi lembaga yang bisa menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Kementerian PAN-RB, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat Terpadu, yang merupakan sistem yang kita bangun sejak tahun 2018, mendapatkan anugerah sebagai juara pertama sebagai pendorong perubahan terbaik dari Kemenpan-RB pada saat kita mengikuti lomba SPAN Lapor. Si pemandu desa ini merupakan salah satu yang menjadi andalan sekarang bagi Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Kenapa? Karena di si pemandu desa ini kita mengintegrasikan semua informasi permintaan informasi dari masyarakat, termasuk juga pengaduan masyarakat. Tadinya semua tersebar di mana-mana, sekarang digabungkan menjadi satu di dalam satu database yang bisa diakses langsung oleh pimpinan melalui dashboard, bukan hanya pimpinan kita tapi juga mitra kita seperti dari KPK, dari Kejaksaan pun dan juga dari KSP bisa mengakses langsung dari dashboard yang ada di pemandu desa. Ini juga menjadikan monitoring bagi Kementerian Desa dalam menilai, mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan. Pada tahun 2018 kita mendapatkan predikat yang cukup tinggi, yaitu nilai 96 untuk kepatuhan dari Ombudsman Republik Indonesia. Dan ini semua berkat kerjasama semua pihak yang ada di Biro Humas dan Kerjasama. Di dalam kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita juga mencoba untuk merubah mindset bahwa Biro Humas Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketika ada pekerjaan yang satu, itu tentunya bisa juga dikerjakan oleh yang lainnya. Ketika ada satu yang membutuhkan bantuan, maka bagian lain membantu juga di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan tentunya sangat penting adalah bahwa kita tidak boleh main-main lagi dengan korupsi, dengan gratifikasi. Kita harus benar-benar berintegritas, kita harus benar-benar menolak itu semua korupsi, gratifikasi dalam berbagai macam hal, baik hal yang sepele dari korupsi waktu sampai juga kepada korupsi anggaran dan lain-lainnya. Dan ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan BPK bahwa tiap tahun kita mengalami penurunan-penurunan yang cukup luar biasa. Bahkan tahun ini itu jauh-jauh sekali temuan dari BPK. Ini mencerminkan bahwa semua pasukan yang ada di Humas dan Kerjasama ini betul-betul berintegritas untuk menjaga Humas dan Kerjasama ini menjadi wilayah birokrasi bersih melayani. Dan ini semua sekali lagi adalah kerjasama semua pihak yang ada di Biro Humas dan Kerjasama. Bukan hanya di tangan saya saja, tapi para Kabak, para Kasubag, para ASN, bahkan PPNPN pun ikut berpartisipasi dalam menjaga Humas dan Kerjasama ini menjadi zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan bahkan harapan kami yang tertinggi adalah menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Segera laksanakan tugas dan amanah ini. Siap laksanakan. Kami, Biro Humas dan Kerjasama, berkomitmen tinggi Mewujudkan zona integritas.
menuju wilayah bebas korupsi, menciptakan wilayah birokrasi bersih melayani. Semangat kerja profesional dan berintegritas, Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membangun zona integritas sejak 2019. Guna mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani, area implementasi dan area perubahan terus dijalankan di semua bagian Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pertama, area manajemen perubahan. Sejak membangun zona integritas pada tahun 2019, pegawai Biro Humas dan Kerjasama tidak menerima tamu vendor, tetapi telah melalui mekanisme UKPBJ. Penyelenggaraan manajemen lebih terstruktur, pimpinan juga komit dalam mengajak para pegawai untuk melakukan perubahan. Selain itu, kedisiplinan pegawai terus meningkat dan agen perubahan telah ditetapkan sehingga berkontribusi dalam peningkatan kinerja unit. Kedua, area penataan tata laksana. Biro Humas dan Kerjasama telah menyusun berbagai SOP untuk menunjang terciptanya budaya kerja apik, akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. SOP ini bermanfaat untuk melakukan pengawasan terhadap alur kerja secara menyeluruh. Pegawai Biro Humasker telah menerapkan e-office dalam rangka peningkatan kerja berbasis teknologi informasi, diantaranya database pegawai yang terdiri dari laporan kinerja, data perjalanan dinas dan data anggaran, laporan kinerja dan logbook melalui Google Form, presentasi daring, e-sign, dan undangan elektronik. Sedangkan untuk keterbukaan informasi publik dilakukan PPID yang tugasnya melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara tatap muka, melalui layanan call center, maupun melalui website yang dapat diakses di laman ppid.kemendesa.go.id. Ketiga, area penataan sistem manajemen SDM. Dalam upaya penataan manajemen SDM, telah dilakukan mutasi internal. Selanjutnya, untuk peningkatan kompetensi diselenggarakan berbagai latihan kepada pegawai dan terkait laporan kinerja. Pegawai disiplin dalam melaporkan kinerja harian. Selain itu, menerapkan sistem reward bagi pegawai berkinerja baik dan sistem punishment berupa surat teguran terhadap pegawai yang tidak patuh. Keempat, area penguatan akuntabilitas. Dilakukan peningkatan kinerja pegawai dengan monitoring melalui pengisian laporan capaian kinerja dan laporan harian. Selain itu, temuan yang terdapat di Biro Humasker terus mengalami penurunan dan berdasarkan surat edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 14 tahun 2020, setiap pegawai wajib mengisi presensi. Kelima dan keenam, pengawasan dan peningkatan kualitas layanan publik. Pertama, pejabat di Biro Humas dan Kerjasama telah mengisi LHKPN 100% dan LHKASN 100%. Untuk meningkatkan layanan publik, layanan pengaduan yang terintegrasi melalui aplikasi Si Pemandu Desa yang dapat diakses melalui laman sipemandu.kemendesa.go.id atau di ruang PPID bagi pemohon yang langsung mendatangi kantor Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Ketiga, peningkatan pelayanan dan memperbaiki budaya pelayanan prima. Melalui pelatihan workshop serta informasi pelayanan dapat diakses melalui website, media sosial, dan media massa lainnya. Keempat, peningkatan kapasitas survei pelayanan publik yang dilakukan 2 kali dalam setahun dan dapat dilihat melalui website yang terhubung dengan SIPP. Upaya yang telah dilakukan Biro Humas dan Kerjasama pun mendapat apresiasi dari publik. Di antaranya, penghargaan website terbaik tahun 2019, top 10 instansi pemerintah penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik sebagai pengelola dengan pendorong perubahan terbaik, Piagam Ombudsman RI Zona Hijau dengan nilai 96, dengan predikat kepatuhan tinggi 2018 terhadap standar pelayanan publik. Piagam Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, penghargaan transparansi dari KPK, 10 besar kementerian atau lembaga teraktif dan transparan dalam penggunaan media sosial. Dengan upaya dan pencapaian tersebut, semoga menjadi pemicu bagi Biro Humas dan Kerjasama untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat zona integritas yang sudah terbangun. Melalui reformasi birokrasi, salam apik.